Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Paradita dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat yang berjudul kemagnetan dan induksi magnetik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnes atau magnetis litos yang berarti batuan magnesian. Magnesian adalah nama sebuah provinsi di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di provinsi inilah pertama kali magnet ditemukan. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Magnet didefinisikan sebagai bahan ferromagnetik dengan daerah magnetik terarah sama sehingga menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Penemuan magnet ini telah diketahui di Yunani, India, dan Cina sekitar 2500 tahun yang lalu. Magnet berasal dari lodestones, yaitu berasal dari biji besi. Magnet secara alami diciptakan yang dapat menarik potongan besi lainnya. Lodestones merupakan kompas magnetik pertama. Menurut proses terjadinya magnet dapat berupa magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang tidak dibuat orang atau magnet yang secara alami terdapat di alam tanpa proses pembuatan. Beberapa bentuk magnet buatan. Berdasarkan bentuknya, magnet buatan mempunyai beberapa bentuk, yaitu magnet batang, tabung, silinder, uladam, lingkaran, jarum, dan lempeng. Medan magnet. Walaupun gaya-gaya magnet yang terkuat terletak pada kutub-kutub magnet, gaya-gaya magnet tidak hanya berada pada kutub-kutubnya saja, gaya-gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Selanjutnya, induksi magnet. Pada suatu titik ada medan magnet bila muatan yang bergerak pada titik tersebut mengalami gaya magnet. Medan magnet ini dikenal juga sebagai induksi magnet. Induksi magnet dapat dilukiskan sebagai garis-garis yang arah singgungnya pada setiap titik menunjukkan arah vektor induksi magnet di titik-titik tersebut. Ciri-ciri magnet. Setiap magnet mempunyai sifat atau ciri sebagai berikut. Dapat menarik benda logam tertentu, gaya tarik besar berada di kutubnya, selalu menunjuk arah utara dan selatan bila digantung bebas, memiliki dua kutub, tarik-menarik bila tak sejenis, tolak-menolak bila sejenis. Berdasarkan sifatnya, benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, ferromagnetik, benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah, contohnya platina dan aluminium. Diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya adalah seng dan bismut. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet yaitu magnet tetap. Magnet tetap atau permanen adalah magnet yang tidak memerlukan tenaga atau batuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet. Jenis-jenis magnet selama ini yang diketahui terdapat pada magnet neodymium, merupakan magnet tetap yang paling kuat. Yang kedua, magnet samarium kobalt, salah satu dari dua jenis magnet bumi yang langka, merupakan magnet permanen yang kuat yang terbuat dari paduan samarium dan kobalt. Keramik magnet, plastik magnet, dan alkaniko magnet. Magnet tidak tetap. Magnet tidak tetap atau remanen tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh magnet tidak tetap adalah elektromagnet. Magnet buatan. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Bentuk magnet buatan antara lain magnet ladam, batam, lingkaran, jarum, dan atau kompas. Induksi magnetik. Kelistrikan dapat menghasilkan kemagnetan. Induksi magnet adalah kuat medan magnet. Akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor, kemagnetan dan kelistrikan merupakan dua gejala alam yang prosesnya dapat dibolak-balik. GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Kemagnetan kelistrikan merupakan dua gejala alam yang prosesnya dapat dibolak-balik. Bergeraknya
Jarum galvanometer menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan menimbulkan arus listrik. Arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat gaya gerak listrik. Penyebab terjadinya gaya gerak listrik induksi yaitu ketika kutub utara magnet batan digerakkan masuk ke dalam kumparan. Jumlah garis gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi yaitu sebenarnya besar kecil gaya gerak listrik induksi dapat dilihat pada besar kecilnya penyimpangan sudut jarum galvanometer. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi yaitu kecepatan gerak magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Yang kedua, jumlah lilitan dan medan magnet. Selanjutnya, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi yaitu semakin cepat perubahan medan magnet, maka gaya gerak industri yang timbul semakin besar. Banyaknya lilitan, semakin banyaknya lilitannya, maka gaya gerak listrik industri yang timbul juga semakin besar. Kekuatan magnet semakin kuat, gejala kemagnetannya, maka gaya gerak listrik yang timbul juga semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetik. Generator genset. Generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset ini dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus searah DC dan generator arus bolak-balik AC. Baik generator AC dan generator DC memutar kumparan di dalam medan magnet tetap. Selanjutnya dinamo. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah DC dan dinamo arus bolak-balik AC. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Perbedaan antara dinamo DC dan dinamo AC terletak pada cincin yang digunakan. Pada dinamo arus searah menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua, yang disebut cincin belah atau komutator. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.